Kali ini, kita akan mengupas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata ceritanya luar biasa dalam. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangkan, menjahit itu kan intinya cuma gerakan simpel yang mekanis, sebuah praktek yang usianya udah setua peradaban manusia itu sendiri. Tapi, gimana kalau satu garis jahitan itu bisa jadi teriakan protes, atau bahkan bisa menyembuhkan luka batin dan melestarikan budaya? Nah, hari ini kita bakal bongkar kekuatan tersembunyi di balik selembar kain, dan kita akan lihat gimana menjahit itu ternyata bisa jadi bahasa universal yang dalam banget maknanya. Oke, kita mulai dari kisah orang-orang yang suaranya dibungkam, baik secara fisik maupun mental. Buat mereka, menjahit jadi satu-satunya cara buat bicara. Ini bukan sekedar jahitan biasa. Ini adalah jeritan hati Lorina Bulwer. Lihat deh, warna-warnanya yang ngejreng, huruf-hurufnya yang besar dan kasar. Ini adalah curahan hatinya yang paling dalam. Sebuah cara putus asa supaya ada yang mau dengerin dia. Terus, kenapa sih milih menjahit, bukan nulis aja kan lebih gampang? Nah, ternyata buat banyak orang, menjahit itu bukan sekedar alternatif, malah ada kelebihannya. Ada yang melakukannya sebagai penebusan dosa, seperti Elizabeth Parker, prosesnya yang lambat jadi semacam hukuman buat dirinya sendiri. Ada juga yang kayak Agnes Richter, yang sengaja bikin jahitannya acak-acakan buat nunjukin gimana isi kepalanya yang lagi kacau. Bahkan ada yang milih kain karena mereka yakin tulisan di kertas bakal gampang diabaikan, tapi kain akan bertahan lebih lama. Dan ini nggak cuma soal ekspresi pribadi. Setelah Perang Dunia Pertama yang brutal itu menyulam jadi semacam terapi loh buat ribuan tentara yang trauma. Aktivitas ini nggak sih mereka ketenangan dari kengerian perang, bantu tangan mereka yang gemetar jadi stabil lagi, dan yang paling penting, ngembaliin lagi rasa punya tujuan hidup. Nah, dari yang sifatnya personal tadi, sekarang kita lihat gimana aktivitas menjahit ini bisa naik kelas. Jadi alat yang dahsyat buat gerakan politik dan sosial bareng-bareng. Sepanjang abad ke-20, kita bisa lihat polanya. Tekstil itu jadi bagian penting banget dari berbagai gerakan protes besar di seluruh dunia. Dari spanduk para sufrajet, arpileras di Chili, sampai selimut raksasa untuk mengenang korban AIDS. Kita lihat lebih dekat Carpeleras dari Chili ini. Kelihatannya sih cuma kayak kerajinan kain perca biasa ya. Tapi ini adalah saksi bisu. Dibuat diam-diam oleh para perempuan untuk merekam kekejaman rezim Pinochet. Karya-karya inilah yang diselundupkan ke luar negeri. Jadi satu-satunya suara perlawanan yang bisa sampai ke telinga dunia. Oke, sekarang ada angka di layar. 24 kilometer. Coba bayangin deh, seberapa jauh itu? Nah, sejauh itulah panjang The Ribbon, sebuah protes anti-nuklir di tahun 1985. Ribuan panel kain yang dijahit satu persatu, disambung jadi satu, sampai bisa melingkari Pentagon. Ini contoh yang luar biasa banget kan? Gimana ribuan tindakan kecil yang personal, kalau digabungin, bisa jadi sebuah pernyataan publik yang kekuatannya, wow, nggak main-main. Oke, selain buat protes, jarum dan benang itu juga jadi alat yang penting banget buat mendefinisikan jati diri kita, buat menjaga warisan dan nurunin sejarah ke generasi selanjutnya. Dan di seluruh dunia, kita bisa lihat gimana tradisi tekstil tertentu jadi semacam KTP berjalan. Jadi sebuah pernyataan kuat tentang identitas dan sejarah yang bisa kita pakai. Mulai dari Vyshyvanka di Ukraina, Sulaman Palestina, sampai pakaian Herero di Namibia. Kita ambil contoh Sulaman Ukraina. Dulu, ini pernah dilarang loh sama Uni Soviet, dianggap sebagai provokasi. Kenapa? Ya karena Soviet tahu banget kekuatan di balik kerajinan ini. Dengan melarang desain-desain tradisionalnya, mereka berharap bisa memadamkan api identitas nasional Ukraina. Tapi lihat sekarang, apa yang terjadi? Kemeja Vyshyvanka justru dipakai di seluruh dunia. Jadi simbol solidaritas dan semangat kemerdekaan. Ini bukti nyata betapa kuatnya tradisi-tradisi ini. Sesuatu yang dulu coba diberangus, sekarang malah jadi lambang kebebasan yang dibanggakan. Oke, kita udah lihat betapa kuatnya makna di balik jahitan. Tapi, kalau emang sekuat itu, kenapa ya kegiatan ini sering banget dianggap remeh? Nah, kutipan ini kayaknya pas banget buat ngegambarin prasangka itu. Coba bayangin, nanya di toko buku, ada buku bestseller tentang menjahit nggak? Kedengerannya aneh kan? Seolah-olah ini cuma hobi rumahan yang sepele dan nggak penting. Jadi, kenapa sih untuk ekspresi sekuat ini sering banget dipandang sebelah mata? Jawabannya ternyata ada di sejarah. Tepatnya di pemisahan antara apa yang dianggap seni dan apa yang dianggap sekedar kerajinan. Jadi gini ceritanya.
Dulu itu muncul kesenjangan, ada penjahit pria profesional dan ada perempuan yang menjahit di rumah. Nah, buat perempuan kelas atas, bisa menjahit di rumah itu jadi tanda kalau mereka nggak perlu kerja cari uang. Akhirnya, menjahit dekoratif ini dianggap sebagai kerajinan amatir yang feminin. Ditambah lagi institusi seni yang isinya laki-laki semua, ya mereka nggak menganggap sulaman sebagai seni yang serius. Jadi intinya, kerajinan tangan ini dipinggirkan bukan karena nggak ada artinya, tapi lebih karena aturan sosial dan peran gender yang kaku banget pada masanya. Tapi, pelan-pelan tapi pasti, selama puluhan tahun terakhir ada gerakan untuk merebut kembali nilai dari kerajinan ini. Kita lihat dari selimut peringatan AIDS yang monumental, sampai karya seni raksasa The Dinner Party dari Judy Chicago. Semua ini membuktikan kalau medium ini tuh penting banget buat nyeritain kisah-kisah kemanusiaan yang seringkali coba dihapus oleh sejarah. Sekarang coba deh lihat pakaian yang lagi Anda pakai. Kira-kira cerita apa yang mereka bawa? Jadi, lain kali Anda lihat sehelai benang atau sebuah jahitan, ingat ya, itu bukan cuma benang. Itu adalah sebaris kalimat dalam sebuah cerita besar yang nunggu buat dibaca.